Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sylvia Rahayu dengan NIM 2005520130 dengan program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang studi kasus aset tetap pada PT Salsabila. Tujuan pembuatan presentasi ini adalah sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah praktikum audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Langsung saja kita bahas soal kasusnya. Oke, pada soal kasus, PT Salsabila mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Berikut ini informasi yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan kertas kerja aset tetap selama tahun 2018. Informasi pembelian aset tetap selama tahun 2018, yaitu ada bulan April, pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat. Bulan Juli, forklift 25 feet tipe X. Bulan Juli, 5 sepeda motor Hyper tipe 125. Bulan Juli, 2 unit CPU server Big Data. Pada bulan Agustus, packaging mesin. Oktober, desain dan konstruksi gudang pabrik. Oktober, pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000. Oktober, 4 AC Darian 2 PK. Untuk informasi pelepasan aset tetap selama tahun 2018, pada bulan Maret ada stempel mesin, bulan Juni rumah dinas di Gunung Pati, Mei mebel, September 4 AC Adiwarna. Untuk nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017, ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap menggunakan metode garis lurus, gedung dengan tarif 5% per tahun, mesin dan peralatan tarif 24%, kendaraan tarif 20%, peralatan kantor dengan tarif 18%. Setelah ini kita akan mengisi KKP F1, F2, KKP F3, KKP F4. Yang pertama, kita akan mengisi KKP F1 dan F2 terlebih dahulu. Dalam KKP F1 dan F2 terdapat ikhtisar tambahan dan ikhtisar pelepasan. Yang pertama, kita akan mengisi ikhtisar tambahan. Pada bulan April, yang pertama, kita lihat dari informasi pembelian aset tetap selama tahun 2018 pada bulan April, yaitu pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat. Ini termasuk ke dalam bangunan, maka nilainya kita copy. Nah, untuk bulan Juli yang pertama, ada forklift 25 feet tipe X masuk ke dalam kategori mesin dan peralatan. Kita tinggal masukin angkanya saja. Untuk bulan Juli yang kedua, ada 5 sepeda motor Hyper tipe 125, berarti masuk ke dalam kendaraan. Pada bulan Juli yang ketiga, 2 unit CPU server Big Data masuk ke dalam peralatan kantor. Untuk bulan Agustus,
packaging machine masuk ke dalam mesin dan peralatan. Untuk bulan Oktober yang pertama, yaitu desain dan konstruksi gudang pabrik, masuk ke dalam kategori bangunan. Untuk Oktober yang kedua, pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 masuk ke dalam kendaraan. Bulan Oktober yang terakhir, 4 AC Darian 2 PK masuk ke dalam peralatan kantor. Setelah itu kita jumlah semua. Setelah itu kita mengisi ikhtisar pelepasan. Ini informasi dari informasi pelepasan aset tetap selama tahun 2018. Berarti kita mengambil dari biaya perolehan. Tinggal masukkan pada bulan Maret, yaitu stempel mesin masuk ke dalam mesin dan peralatan. Yang kedua, bulan Juni, rumah dinas di Gunung Pati masuk ke dalam bangunan. Pada bulan Mei, mebel masuk ke dalam peralatan kantor. Bulan September, 4 AC Adiwarna juga termasuk peralatan kantor. Lalu setelah itu total semua. Setelah mengisi KKP F1 dan F2, kita ke KKP F3. Nah, di sini ada biaya perolehan dan akumulasi depresiasi. Yang pertama, yaitu mengisi biaya perolehan. Untuk saldo awal, kita ambil dari soal. Terdapat pada nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017. Jadi biaya perolehan. Saldo awal, jadi kita masukkan tanah sebesar Rp1.211.045.865. Untuk bangunan sebesar Rp2.209.877.260. Mesin dan peralatan sebesar Rp434.655.175. Untuk kendaraan sebesar Rp204.096.305. Untuk peralatan kantor
sebesar Rp222.838.200. Lalu kita jumlah semua. Nah, untuk biaya perolehan tambahan sendiri, kita ambil dari KKP F1 dan F2. Total masing-masing kategori tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan peralatan kantor. Tambahan untuk tanah senilai 0. Untuk bangunan sebesar Rp495.365.600. Untuk mesin dan peralatan sebesar Rp135.135.655. Untuk kendaraan sebesar Rp145.094.850. Untuk peralatan kantor sebesar Rp30.442.200. Lalu kita jumlah. Nah, untuk pelepasan sendiri juga berasal dari KKP F1 dan F2, jumlah total ini. Kita masukkan yang tanah 0, bangunan Rp474.690.360, mesin dan peralatan Rp23.132.550. Untuk kendaraan 0. Untuk peralatan kantor sebesar Rp22.838.200. Kita jumlah, hasilnya Rp520.661.110. Untuk menghitung saldo akhir, yaitu rumus dengan saldo awal ditambah tambahan dikurangi pelepasan. Untuk bangunan juga sama, saldo awal ditambah tambahan dikurangi pelepasan. Mesin dan peralatan, saldo awal ditambah tambahan dikurangi pelepasan. Kendaraan juga sama, saldo awal ditambah tambahan dikurangi pelepasan. Peralatan kantor, saldo awal ditambah tambahan dikurangi pelepasan. Lalu kita total semua. Saldo akhirnya yaitu Rp4.567.890.000. Untuk mengisi akumulasi depresiasi, saldo awal juga sama, berasal dari soal dari nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 dari akumulasi depresiasi. Kita tinggal masukkan saja, berarti tanah 0, bangunan sebesar Rp1.833.633.448. Mesin dan peralatan sebesar Rp363.132.011. Untuk kendaraan sebesar Rp183.400
Rp264. Untuk peralatan kantor sebesar Rp5.423.154. Lalu kita jumlah total. Untuk mengisi akumulasi depresiasi tambahan pelepasan saldo akhir, kita harus mengisi KKP F4 terlebih dahulu. Tapi kita bisa mengisi akumulasi depresi pelepasan terlebih dahulu, yaitu untuk mengisi pelepasan, kita juga dari soal, dari informasi pelepasan aset tetap selama tahun 2018 yang akumulasi depresiasi. Karena di sini tidak ada tanah, berarti nilai tanah adalah 0. Untuk bangunan, dari soal, rumah dinas di Gunung Pati itu termasuk ke dalam bangunan, yaitu kita gunakan akumulasi depresiasi sebesar Rp457.796.125. Lalu ada mesin dan peralatan. Stempel mesin termasuk mesin dan peralatan, jadi kita gunakan senilai Rp21.443.020. Untuk kendaraan tidak ada. Lalu untuk peralatan kantor, ada mebel dan ada AC Adiwarna. Berarti kedua nilai ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Sama dengan 9.187.000 ditambah Rp12.651.200. Kita hitung jumlah total. Lalu untuk mengisi tambahan, kita perlu mengisi KKP F4 terlebih dahulu. Di dalam KKP F4, kita akan menghitung biaya peroleh, tarif masa, beban depresiasi. Yang pertama ada bangunan, depresiasi setahun penuh itu diperoleh dari KKP F3, saldo awal bangunan, saldo awal dikurangi pelepasan, yaitu senilai Rp1.735.186.900 dengan tarifnya tarif untuk bangunan, gedung dan bangunan sama ya, berarti 5%. Kita tulis 5%. Lalu setelah itu ada tambahan. Tambahan di sini ada mesin lift, terdapat dari soal pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor. Berarti kita gunakan senilai Rp208.352.960. Lalu ada gudang pabrik sebesar Rp287.012.640. Lalu pelepasan ada rumah dinas, terdapat di informasi pelepasan.
rumah dinas, berarti kita ambil dari biaya perolehan. Rumah dinas di Gunung Pati. Lalu untuk menilai tarif atau masa manfaat, yaitu kita hitung tambahan mesin lift. Hitungan bulannya yaitu bulan April sampai dengan Desember. Berarti 9 bulan. Cara perhitungan masanya yaitu 5% dibagi 12 bulan dikali dengan 9 bulan. Jarak antara April sampai dengan Desember. Maka ketemu 4%. Untuk gudang pabrik, sama, yaitu jaraknya Juli sampai dengan Desember, 3 bulan. Gudang pabrik itu, ini Oktober, berarti sampai, untuk gudang pabrik yaitu dari bulan Oktober sampai dengan Desember, yaitu 3 bulan. Perhitungannya sama, 5% dibagi 12 bulan dikali bagi 3 bulan. Hasilnya 1%. Untuk rumah dinas, dari Juni, karena ini pelepasan, maka dihitungnya dari Januari. Jadi Januari sampai dengan bulan Juni. Itu jaraknya berarti 6 bulan. Perhitungannya juga sama, 5% bagi 12 dikali 6 bulan. Untuk menghitung beban depresiasi, yaitu tinggal dikalikan biaya perolehan dengan tarif massa. Biaya perolehan dikali dengan massa. Lalu kita total beban depresiasi ini. Yaitu sebesar Rp110.027.498. Lalu yang kedua ada mesin dan peralatan. Untuk depresiasi setahun penuh, dari KKP F3, saldo awal, mesin dan peralatan saldo awal, dikurangi dengan pelepasan. Untuk tambahan ada forklift sebesar ini, berarti kita masukin forklift. Lalu ada packaging machine.
Untuk pelepasan sendiri ada stempel mesin. Itu kita ambil dari ini, ya, perolehan. Untuk tarif mesin dan peralatan sebesar 24%. Untuk menghitung tarif forklift, yaitu jarak antara bulan forklift Juli sampai dengan Desember, yaitu jaraknya 6 bulan. Berarti perhitungannya 24% dibagi 12 dikali 6 bulan. Untuk packaging mesin juga sama. Dari bulan Agustus sampai dengan Desember, jaraknya yaitu 5 bulan. Perhitungannya sama. 24% dibagi 12 bulan dikali jadi 5 bulan. Lalu yang pelepasan stempel mesin, karena pelepasan berarti dihitung dari Januari. Jadi jaraknya 3 bulan. Perhitungannya juga sama. 24% dibagi 12 bulan dikali 3 bulan. Untuk menghitung beban depresiasi berarti biaya peroleh dikali tarif. Lalu kita total jumlah semua mesin dan peralatan, yaitu sebesar 115.100.009 rupiah. Lalu kita mengisi yang kendaraan. Untuk depresiasi setahun penuh sama saldo awal dikurangi dengan pelepasan. Untuk tarifnya, kendaraan tadi 20%. Untuk tambahan ada sepeda motor Hyper tipe 125. Sama, untuk menghitung jarak bulannya 5 sepeda motor Hyper tipe 125. Berarti ini Juli sampai dengan Desember. Berarti 6 bulan. Ini angkanya dimasukkan Hyper 125. Lalu yang kedua ada mobil merek Citra seri 2 tahun 2000. Kita masukkan juga.
Untuk tarifnya, perhitungannya juga sama. 20% dibagi 12 dikali tadi 6 bulan. Untuk mobil merek Citra seri 2 itu Oktober sampai dengan Desember, berarti 3 bulan. Perhitungannya sama, yaitu 20% dibagi 12 bulan dikali 3 bulan. Karena pelepasan yang tidak ada, berarti 0 ya, dikosongi. Lalu untuk mengisi depresiasinya sama, yaitu biaya perolehan dikali dengan tarif. Lalu kita jumlah total. Yaitu sebesar Rp51.563.626. Nah, lalu untuk peralatan kantor. Peralatan kantor juga sama, dari saldo awal dikurangi dengan pelepasan. Untuk tarifnya, peralatan kantor 18%. Ini di bawah ya berarti. Ini seharusnya didepresiasi setahun penuh. Berarti saldo awal dikurangi dengan pelepasan. Tarifnya 18%. Untuk tambahan ada CPU server Big Data. Senilai Big Data Rp22.222.200. Lalu ada aset harian. Aset harian sebesar Rp8.220.000. Lalu ada pelepasan mebel kita ambil dari biaya perolehan. Ambil dari biaya perolehan. AC Adiwarna dari Rp13.151.200. Lalu untuk menghitung tarifnya juga sama caranya, yaitu 18% dibagi 12 bulan dikali dengan jarak antara CPU tadi Juli sampai dengan Desember, berarti 6 bulan. 6 bulan. 9% untuk aset harian Oktober sampai dengan Desember, yaitu 3 bulan. Sama
18% dibagi 12 dikali dengan tadi berapa kali? 3 bulan. Masih dari 3 bulan ya. Untuk pelepasan mebel ini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei 5 bulan. %, dibagi 12 bulan dikali dengan 5 bulan. AC Adiwerna yaitu September sampai dengan Januari sampai September, berarti jaraknya 9 bulan. 18% dibagi 12 bulan dikali 9 bulan, 14%. Untuk biaya depresiasinya berarti 200 biaya perolehan dikali tarif. Untuk tambahan juga sama, 22.222.200 rupiah dikali dengan tarif sama 8.220.000 dikali dengan tarif 5%. Untuk pelepasan juga sama, 9.687.000 dikali 8%. Yang AC berarti 13.151.200 rupiah dikali 14%. Jumlah total sebesar 40.871.835 rupiah. Untuk jumlah total keseluruhan yaitu total jumlah semua sebesar 317.562.968 rupiah. Setelah mengisi KKP F4, kita mengisi KKP F3 yang tambahan. Untuk tambahan ini berarti dari KKP F4 yang jumlah kalian ini. Berarti tanah mall, bangunan untuk tambahan berarti ini tinggal dimasukkan mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan pangkal. Lalu jumlah total. Terakhir saldo akhir yaitu saldo awal ditambah tambahan dikurangi pelepasan.
sama saldo awal ditambah tambahan dikurangi dengan pelepasan. Hasilnya 1.530.865.221 rupiah. Untuk yang mesin dan peralatan, saldo awal ditambah tambahan dikurangi dengan pelepasan sebesar 456.789.000. Untuk kendaraan, saldo awal ditambah tambahan dikurangi dengan pelepasan senilai Rp234.567.890. Terakhir adalah peralatan kantor. Saldo awal ditambah tambahan dikurangi dengan pelepasan senilai Rp124.456.789 dengan total semua yaitu Rp2.346.678.900. Nah, kita sudah mengisi KKPF 1, KKPF 2, KKPF 3, KKPF 4. Belajar memang kadang membosankan, tapi demi menggapai impianmu dan masa yang depan yang cerah, semangatlah dalam mencari ilmu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.